Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam video kali ini. Kemudian salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat risalahnya lah kita dapat mengenal Islam sampai sekarang ini. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi pada pertemuan atau pada video kali ini, tema yang akan saya bahas adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Manusia adalah makhluk sosial, sebab dia tidak mampu hidup sendiri. Mulai sejak dalam kandungan maupun setelah ia dilahirkan ke dalam dunia, manusia itu masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dalam konteks ini sudah menjadi lumrah manusia itu bermanfaat atau dimanfaatkan. Namun di dalam agama kita, kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat gitu. Kenapa kita harus bermanfaat? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Jadi teman-teman, kenapa kita harus bermanfaat? Karena Allah yang mengatakan gitu. Jadi Allah mengatakan bahwa jika kita berbuat baik, sejatinya kebaikan itu untuk diri kita juga gitu. Hal itu Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7 yang bunyinya inna ahsantum li anfusikum. Kemudian selain itu, ketika kita bermanfaat bagi orang lain, Allah akan membantu kita juga gitu. Hal itu Allah katakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Sahih Al-Bukhari di juz ketiga halaman 168 yang bunyinya wa ma kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Saya ulangi hadisnya. Jadi hadisnya berbunyi wa ma kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, yang artinya barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah akan membantu dirinya gitu. Setelah kita mengetahui kenapa kita harus bermanfaat, nah ini ada bahan renungan ya untuk diri kita sendiri atau untuk diri saya pribadi, dan juga barangkali ini bisa jadi bahan renungan juga bagi teman-teman semua gitu. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang bermanfaat? Itu pertanyaannya. Ilmu yang kita dapatkan sejak di bangku sekolah dasar sampai saat ini berkuliah, sudahkah ilmu ini kita ajarkan kepada orang lain, ataukah hanya sebatas menjadi pengetahuan saja gitu? Ibarat sebuah pedang, pedang ini mampu menjadi senjata, namun ketika tidak digunakan, maka pedang ini hanyalah sebuah hiasan atau sebuah pajangan. Dan pedang ini akan baik keadaannya jika kita rawat, dan akan berkarat jika tidak kita rawat gitu. Kemudian bagaimana dengan pengetahuan kita tentang Al-Quran? Sudah berapa banyak orang yang kita ajarkan tentang Al-Quran? Atau seberapa banyak yang sudah kita kenalkan dengan huruf-huruf Al-Quran gitu? Jika belum, sesungguhnya kita adalah orang yang rugi teman-teman. Padahal dengan mengajarkan Al-Quran atau mengenalkan huruf-huruf yang ada di Al-Quran, kita berkesempatan menjadi sebaik-baik manusia gitu. Karena kan ada ya perkataannya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Ya seperti itulah bunyinya gitu. Jadi bunyi dari atau arti dari hadis itu adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya.
Nah, ketika kita sudah belajar tentang Al-Quran, maka tugas kita adalah mengajarkannya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan ini sebagai kalimat penutup, ada sebuah prinsip yang saya pegang. Ini bisa teman aplikasikan ataupun ya cuman sekedar pengetahuan untuk teman-teman saja, bahwa hidup itu harus bermanfaat, teman-teman. Hidup itu harus bermanfaat, bukan memanfaatkan, apalagi dimanfaatkan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.